nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Kemarin kita sudah sampai ke pembahasan mushaf wal muharraf, masuk ke bab ini salah satu mushaf muharraf ini adalah salah satu dari bentuk mukhalafah. Jadi kan asbabut ta'ni, sebab-sebab ta'an kemarin kita bahas ada 10. Diurutkan sama Imam Ibnu Hajar berdasarkan dengan yang paling buruk di antara 10 itu adalah yang pertama likadzibir rawi. Ada seorang perawi tertuduh berdusta atas nama Nabi. Yang kedua tuhmatihi atau muttaham bil kadzib. Kalau ini berdustanya tidak atas nama Nabi, tapi dia pernah berdusta kepada orang lain. Ini pun ngaruh, karena kalau orang itu sering berdusta, walaupun dia belum pernah berdusta atas nama Nabi, tapi dikhawatirkan 1 dan 2 hal, dia juga berdusta atas nama Nabi. Kemudian fuhsyi ghalatihi, yang ketiga, kelirunya banyak. Au ghaflatihi au fisqihi, ini masuk ke mungkar. Au wahmihi, waham, masuk ke mu'allal. Kemudian mukhalafah. Nah, mukhalafah di sini ada berapa kemarin? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atau 6 lah, atau 7 kalau mudraj dihitung 2. Ada mudrajul isnad, mudrajul matan, maqlub, al-mazid fi mutasilil asanid, al-muttarib, al-musahhaf, wal muharraf. Ini adalah bentuk-bentuk dari mukhalafah. Mukhalafah ini adalah ketika ada seorang perawi meriwayatkan dan dia berbeda dengan perawi yang lain. Jadi mukhalafah di sini nanti bisa masuknya mungkar atau syadz. Nah, mungkar atau syadz, karena dia mukhalafah, berselisih. Kalau syadz berarti nanti perawi itu thiqah berselisih dari yang lebih thiqah. Tapi kalau mungkar, perawinya dhaif berselisih kepada yang thiqah. Ada macam-macam bentuknya, antara lain adalah musahhaf wal muharraf. Musahhaf itu adalah merubah huruf. Musahhaf itu apa? Merubah huruf. Kalau muharraf merubah harokat. Jadi kalau mushaf itu perubahan terjadi pada titik huruf. Nah, itu dia. Kalau muharraf perubahan yang terjadi pada harokat. Nah, setelah beliau membahas mushaf dan muharraf, beliau terus mengatakan atau menulis wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi wal muratif. Tidak boleh seseorang itu atau seorang perawi menyengaja merubah bentuk matan bin naqsi dengan cara mengurangi, wal muradifi dan mengganti dengan lafadz yang sinonim. Jadi misalnya ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya ada kata-kata ja'an Nabi, redaksinya ja'an Nabi, sama perawi diganti wasolan Nabi. Nah, Nabi telah sampai misalnya. Meskipun kata-katanya antara ja'a dengan wasola itu muradif, mirip-mirip atau sinonim, tidak boleh dilakukan. Ada pengecualiannya, illa li'alimin bima yuhilul ma'ani, illa li'alimin, kecuali bagi orang yang alim, orang yang mengetahui bima yuhilul ma'ani, terhadap apa-apa yang bisa merubah makna. Jadi perbedaan ja'a dengan wasola itu apa? Apa bedanya kalau saya pakai ja'a, kalau ini pakai wasola, apa bedanya? Apakah perubahan itu terjadi secara substansial? Dan seterusnya. Karena kalau misalnya zaman sekarang itu sudah ada, bukan zaman sekarang, tapi ada ulama yang nulis tentang i'jazul hadits. Kan kita sering dengar i'jazul Quran kan, mukjizat Quran. Jadi Quran itu bahkan huruf per hurufnya itu adalah bisa dilihat mukjizatnya dari sisi huruf per hurufnya. Lah ini ada seorang ulama bikin kitab namanya i'jazul hadits. Jadi hadis itu pun ternyata ketika diteliti, kalimat per kalimatnya, huruf per hurufnya, susunannya itu juga ada i'jaznya. Kenapa Nabi pakai istilah ini? Kenapa pakai istilah ini? Jadi kalau kamu sampai mengganti istilahnya dengan istilah yang sinonim, istilah sinonim,
Nah, ini bisa merusak ijaz itu tadi. Makanya nggak boleh menggunakan lafadz muradif. Sehingga para ulama berselisih, boleh nggak kita meringkas hadis, buat ringkesan hadis. Jadi hadis Nabi panjang begitu, 1 halaman begitu, terus kita ringkas. Hadis ini ringkasannya adalah ini. Terus kita pakaikan sanadnya ini, terus hadisnya berupa ringkasan. Boleh nggak? Kalau ringkasannya model gitu jelas nggak boleh. Tapi kalau ringkasannya model misalnya kita sudah menyebutkan hadisnya secara panjang lebar, terus kita jadi ringkasnya hadis ini, poin pertama bicara tentang pentingnya A, B, C dan seterusnya, itu boleh. Kenapa? Ya poin intinya hadis tersebut apa? Atau ringkasannya, itu dia. Ikhtisarul hadits, meringkas hadis. Sama, meringkas hadis menurut kebanyakan ulama diperbolehkan. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Tapi siapa yang boleh? Nggak semua orang boleh. Ini kata Imam Ibnu Hajar dalam Nukhbah, syarahnya Nuzhah, dalam Nuzhah, syarahnya Nukhbah itu, beliau mengatakan, amma ikhtisarul hadis fal aktsaruna ala jawazih. Banyak ulama membolehkan bi syarti ayyakuna alladhi yakhtasiruhu aliman. Syaratnya yang meringkas harus orang alim. Kenapa? Li'annal alima la yanqusu minal hadits illa ma la ta'alluqa lahu bima yubqihi minhu. Karena orang alim itu tidak akan meringkas satu hadis kecuali dia memang meringkas sesuatu yang memang nggak ada kaitannya. Misalnya hadisnya bicara tentang pentingnya wudhu, kan Nabi sering, kan hadis kan sering begitu. Khususnya hadis musalsal itu kan. Hadis musalsal, Nabi datang kepada seorang sahabat, kemudian megang jenggotnya, tarik jenggotnya, terus ini uhibbuk, saya mencintaimu, misalnya gitu. Terus habis itu Nabi bersabda hadis yang tidak ada kaitannya dengan pegang jenggot misalnya. Kan sering kayak gitu. Nabi jalan-jalan sama Sayyidina Abu Dzar atau Abu Hurairah begitu, ketemu pohon, kemudian dicabut rantingnya, kemudian di rantingnya itu digugur, apa gini namanya, dihentak-hentakkan atau diapakan? Dihentakkan. Jadi gitu kan lah, sampai daun-daunnya berguguran, tinggal rantingnya aja. Terus Nabi tanya, Abu Hurairah, kenapa kamu nggak tanya saya, kenapa engkau melakukan demikian? Abu Hurairah tanya, oh iya Rasulullah, saya lupa, kenapa jenengan melakukan kayak gitu? Terus Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, maka dosa-dosanya berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran. Kan inti dari hadis itu adalah menceritakan orang kalau misalnya sholat 2 rakaat, kemudian wudu sempurna, sholat 2 rakaat, kemudian dosa-dosanya berguguran. Intinya di situ. Nggak perlu cerita mulai dari awal kronologi ceritanya beliau jalan-jalan sama Abu Hurairah, kemudian di hal-hal yang berkaitan mana, yang nggak berkaitan mana. Tapi kalau menurutnya ulama-ulama yang mementingkan sanad musalsal, itu berkaitan. Karena itu nanti jadinya hadis musalsal tuh megang jenggot, terus dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di pembahasan musalsal. Itu hukum meringkas hadis. Lah sekarang meriwayatkan hadis bil makna, kan sering tuh para khotib atau enggak mubayyin ketika mereka lupa teks hadis, inti hadisnya atau hadis ini secara makna hadis ini adalah misalnya begitu. Yang sering Quran biasanya lupa ayatnya, terus habis itu apa? Langsung pokoknya ayatnya itu maknanya adalah begini. Nah itu gimana itu? Kalau hadis, kalau Quran kebanyakan ulama bilang nggak boleh. Quran nggak boleh. Tapi kalau hadis, ammar riwayah bil makna fal khilaf fiha syahirun wal aktsar 'alal jawazi aidan. Ada perbedaan pendapat para ulama yang sangat masyhur, tapi menurut kebanyakan ulama boleh-boleh juga. Tapi tetap yang boleh adalah orang yang mengerti atau orang alim yang ngerti syariat, yang ngerti maksud dari hadis tersebut. Tidak boleh orang awam biasa. Makanya bahkan sebagian ulama seperti Syekh Qadhiyat beliau mengatakan yang bagi saddu babir riwayah bil makna li alla yatasallatu man la yahsunu mimman yadhunnu annahu yahsin. Harusnya
kesempatan orang meriwayatkan bil makna itu tutup aja udah, nggak usah ada riwayat bil makna udah. Karena banyak orang merasa tahu maknanya apa, terus dia meriwayatkan bil makna padahal keliru. Sehingga nggak boleh. Oke, jadi wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni wan naqsi, itu nanti kaitannya sama meriwayatkan bil makna. Nggak boleh kita merubah matan dengan cara mengurangi, wal muradif, memberikan apa namanya? Memasukkan kalimat-kalimat yang sinonim, illa li'alimin, kecuali bagi orang alim, bima yuhilul ma'ani, orang yang mengetahui apa-apa yang tidak menghilangkan substansi dari makna atau merubah makna, nggak sampai merubah makna. Fa in khafiyal makna ihtija ila syarhil gharib wa bayanil muskil. Fa in khafiyal makna, kalau ada hadis yang maknanya samar, ini apa, ini maknanya nggak jelas, khafi maknanya, maka apa? Ihtija ila syarhil gharib, dibutuhkan ila syarhil gharib, merujuk kepada kitab-kitab syarah hadis gharib, wa bayanil muskil, dan kitab-kitab penjelasan tentang hadis-hadis yang muskil. Kata Imam Ibnu Hajar bahwa fa in khafiyal makna bi an kana lafdhu musta'malan bi qillah ihtija ilal kutub al musannafah fi syarhil gharib. Kalau maknanya itu samar, maka dibutuhkan untuk merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis khusus untuk syarah-syarah hadis gharib, dan itu banyak sekali. Di antara lain yang beliau sarankan di dalam kitab beliau Nuzhah, syarahnya Nukhbah, yang beliau sarankan adalah misalnya kitabnya Imam Zamakhsyari. Walaupun Imam Zamakhsyari ini agak Mu'tazilah, tapi kitabnya bagus kata beliau. Lalu Zamakhsyari kitabun ismu Al-Fa'iq. Zamakhsyari punya kitab namanya Al-Fa'iq, hasanut tartib, susunannya atau sistematikanya bagus. Terus ada lagi kitab Jam'ul Jawami'. Jam'ul Jawami' tapi bukan Jam'ul Jawami' ini ya, bukan Jam'ul Jawami' usul fikih. Inilah Jam'ul Jawami' yang mengumpulkan hadis-hadis gharib, punyanya Imam Ibnu Athir. Wa kitabuhu ashalul kutub tanawulan. Terus menurut beliau, kalau kitabnya Ibnu Athir ini kitab yang paling mudah difahami, kata beliau. Oke, kemudian thummal jahalah. Thummal jahalah. Apa itu jahalah? Jahalah ini adalah keadaan di mana seorang perawi tidak diketahui apakah dia adil atau tidak. Kita sudah membahas bahwa syarat hadis sahih, syarat hadis dikatakan sahih, yang pertama adalah apa? Biriwayati adlin tamid dhabti muttasilis sanadi, dan seterusnya dan seterusnya. Ghairu mu'allalin wala syadz, tidak boleh ada ilat dan tidak boleh syadz. Itu syarat hadis sahih. Terus beliau mengatakan di sini sebab-sebab hadis itu dikatakan dhaif, antara lain adalah jahalah. Apa itu jahalah? Jahalah itu perawinya tidak diketahui apakah dia thiqah atau tidak. Itu namanya jahalah. Jadi kalau ada satu hadis, tiba-tiba nanti kita cek sanadnya, di sanad itu ada tulisan misalnya an rajulin, misalnya an rajulin. Lah rajul itu siapa? Nggak disebutkan namanya. Karena nggak disebutkan namanya, maka kita nggak tahu apa? Nggak tahu keadaannya. Kita nggak bisa ngecek ini orang ini thiqah apa enggak, cuma disebut rajul aja, itu namanya jahalah. Lah ini menyebabkan satu hadis menjadi mardud menurut Imam Ibnu Hajar, sehingga dimasukkan dalam kategori hadis dhaif. Apa sebabnya jahalah? Perawi tidak tidak diketahui namanya, tidak diketahui jarh wa ta'dilnya. Apa sebabnya? Wa sababuha annar rawiya, sebabnya annar rawiya, sungguhnya perawi qad takthuru nu'utuhu, terkadang nu'utnya, sifat-sifatnya atau julukan-julukannya terlalu banyak. Fayudhkaru bi ghairi mashtahara bihi li ghardin. Terus perawi ini disebutkan namanya dengan sifat-sifat atau dengan julukan-julukan yang tidak masyhur. Li ghardin, karena ada tujuan tertentu. Jadi misalnya ada orang namanya, ya ini sudah ada contohnya di Nukhbah di Nuzhah. Wa min amthilatihi Muhammad bin Sa'ib bin Bishr al-Kalbi. Ada perawi namanya Muhammad bin Sa'ib bin Bishr al-Kalbi.
beliau seringkali ketika disebutkan dalam riwayat dinisbatkan kepada kakeknya. Berarti kan Muhammad bin Sa'ib, bapaknya namanya siapa? Sa'ib. Sa'ib ini bapaknya Sa'ib namanya Bishr. Beliau sering dikatakan Muhammad bin Bishr, padahal bapaknya namanya Sa'ib. Bapaknya namanya Sa'ib, tapi dia dinisbatkan langsung kepada kakeknya. Nah, di sebagian riwayat ditulis Muhammad bin Bishr. Di sebagian lagi ditulisnya Hamad bin Sa'ib. Karena namanya ada Hamad-Hamadnya, sehingga di riwayat lain namanya Hamad bin Sa'ib. Kunyahnya namanya Aban Nadhr. Terus sebagian lagi memberi kunyah Aba Sa'id. Sebagian lagi memberi kunyah Aba Hisham. Akhirnya apa? Di banyak riwayat namanya beda-beda. Satu pakai Muhammad bin Bishr, satu pakai Hamad bin Sa'ib, satu pakai Aban Nadhr, satu pakai Aba Sa'id, satu pakai Aba Hisham. Jadi qala haddatsana Aba Sa'id. Nanti di hadits yang lain qala haddatsana Aban Nadhr. Di hadits yang lain qala haddatsana Muhammad bin Bishr. Di hadits yang lain qala haddatsana Hamad bin Sa'ib. Dikira orang ini banyak orang. Ini fasara yadhunnu atau yudhannu annahu jamaah. Dikira banyak ini orangnya ini yang meriwayatkan nih. Wa huwa wahid, padahal cuma satu orang. Saking banyaknya apa? Julukannya atau nama-namanya, nama lainnya dan seterusnya. Lah kadang kayak gini nih li ghardin, memang ada tujuan tertentu. Jadi dia itu sebetulnya punya istilah punya julukan khusus, punya julukan yang sudah masyhur, tapi sama muridnya diberi julukan yang tidak masyhur. Apa tujuannya? Macam-macam. Kalau tujuannya itu sampai supaya nggak ketahuan kalau gurunya dhaif, maka nanti jadinya mudallis. Di perawi ini namanya misalnya Rayyan bin Husain al-Indonesi, terkenal dhaif. Pokoknya Rayyan al-Indonesi itu terkenal dhaif, udah dhaif parah lah. Muridnya Rayyan malu, waduh, guru saya dhaif ya, gimana nih? Akhirnya apa? Diberi nama Rayyan al-Misri. Kenapa? Karena Rayyan al-Misri ini, Rayyan Indonesia ini pernah ngaji ke Mesir, ya kan? Azhari gitu kan? Dan kebetulan ada ulama Mesir namanya Rayyan juga. Namanya Rayyan al-Azhari. Nah, akhirnya muridnya ini, waduh, kalau saya yang meriwayatkan Rayyan al-Indonesi, ketahuan guru saya dhaif. Jadi saya kasih julukan yang lain aja. Julukan yang nggak masyhur, walaupun sah-sah saja guru saya diberi julukan al-Misri, karena pernah jadi orang Mesir juga, pernah mondok di Mesir, pernah ngaji di Mesir. Nah, pernah berinteraksi dengan sopir-sopir terminku Mesir. Jadi cocok lah kalau disebut al-Misri. Ini Rayyan al-Misri. Orang ngiranya, waduh, ini ulama luar biasa ini. Padahal ternyata Rayyan al-Indonesi. Lah itu barangkali di antara gharadnya. Atau kadang gurunya itu thiqah. Tapi gurunya itu seumuran. Lah kalau meriwayatkan dari guru yang seumuran malu. Ini saya seumuran ini. Enggak enak juga lah. Masa guru teman sendiri seumuran, wis tak nyari yang lebih tua lah. Nah, akhirnya kebetulan ada nama Rayyan al-Misri yang gurunya Rayyan al-Indonesi lebih tua, terus nisbatnya diganti Rayyan al-Misri supaya orang-orang ngiranya itu adalah ulama Azhar yang namanya Rayyan al-Misri. Wa sannafu fihi al-mudhih. Para ulama menyusun kitab yang khusus membahas tentang jahalah spesifik karena membahas tentang perawi yang banyak julukan-julukannya, banyak gelar-gelarnya, banyak sifat-sifatnya oleh para ulama. Dibuat kitab Al-Mudhih. Bukan judul kitab ya ini. Al-Mudhih ini adalah tema kitab. Kok kitab temanya Al-Mudhih, ini berarti kitab-kitab ini berisi nama-nama perawi yang julukannya banyak. Nanti disebutkan perawi ini julukannya ini, masyhurnya pakai ini, tapi kadang disebutkan menggunakan julukan ini, contohnya hadis ini gitu. Bayangkan sampai sebegitu detailnya para ulama hadis membahas nama-nama perawi. Al-Mudhih spesifik tentang apa? Nama-nama perawi yang banyak nama-nama samarannya. Waqad yakunu mukillan, terkadangan
Kenapa kok ada jahalah? Kenapa perawi ini nggak diketahui apakah dia thiqah atau dhaif? Waqad yakunu mukillan. Terkadang karena dia sedikit meriwayatkan. Karena sedikit yang meriwayatkan, fala yakthurul akhdhu anhu, sedikit juga murid-muridnya. Bahkan dikatakan ini adalah termasuk contoh contoh seorang perawi yang muridnya cuma satu. Jadi ada perawi muridnya cuma satu aja. Di perawi yang muridnya cuma satu itu nanti masuknya ke apa? Al-wuhdan, wa fihi al-wuhdan. Wa fihi, dalam persoalan ini para ulama menyusun kitab yang temanya adalah al-wuhdan. Maksudnya al-wuhdan itu apa? Perawi-perawi yang hanya diriwayatkan oleh satu orang, alias muridnya cuma satu. Biwaqat yakunu mukillan fala yakthurul akhdhu anhu wa fihi al-wuhdan. Aw la yusamma ikhtisaran, atau seorang perawi yang namanya tidak disebutkan, la yusamma, namanya enggak disebutkan aja pokoknya, yaitu rajulun, qala rajulun, haddatsatni imra'atun, telah meriwayatkan kepadaku seorang wanita, misalnya begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kadang juga terjadi dalam hadis, dalam matan hadis, ja'a rajulun ilan nabi, telah datang seorang laki-laki kepada nabi. Siapa nih laki-laki ini nih? Misalnya begitu. Nah itu wa fihi al-mubhamat. Para ulama dalam persoalan ini menyusun kitab tersendiri, namanya apa? Al-mubhamat. Itu hebatnya Imam Ibnu Hajar itu gini. Jadi Imam Ibnu Hajar itu ngasih kita topik-topik pembahasan ilmu mustalah hadis, plus dikasih tahu ini kalau kamu mau mencari mendalami masalah ini, itu nanti kitabnya temanya ini. Kalau masalah ini temanya kitabnya ini. Jadi setiap tema pembahasan ada kitab tersendirinya. Ada kitab spesifiknya. Ya, kerennya Ibnu Hajar itu begitu. Wala yuqbalul mubham walau ubhima bilafdzi ta'dil. Hadis-hadis yang ada perawi mubham tidak diterima. La yuqbalul mubham, mubham tidak diterima. Walau ubhima bilafdzi ta'dil. Meskipun perawi itu dimubhamkan dengan menggunakan lafaz ta'dil alal ashah, menurut pendapat yang ashah. Misal begini. Ada seorang perawi, atau misalnya gini, saya punya guru. Saya yakin guru saya itu thiqah, udah thiqah guru saya pokoknya. Habis itu saya ketika meriwayatkan, saya mengatakan akhbaroni atau haddatsani as-thiqah, telah meriwayatkan kepadaku seorang yang thiqah. Enggak saya sebutkan namanya. Saya katakan akhbaroni atau haddatsani as-thiqah. Pertanyaan saya, apakah cara semacam itu sudah bisa menunjukkan bahwa guru saya itu thiqah? Misalnya. Apakah dengan cara seperti itu sudah keluar dari majhul? Apakah guru saya tidak majhul lagi? Dengan saya mengatakan ats-thiqah, kan tadi majhul itu disebabkan karena kita nggak tahu, tidak bisa meneliti apakah perawi ini thiqah atau tidak. Terus kalau muridnya sendiri mengatakan haddatsani thiqah, yang meriwayatkan aku adalah orang thiqah, apakah itu cukup untuk membuat gurunya keluar dari perawi majhul? Jawabannya tidak, menurut pendapat yang ashah. Kenapa? Karena boleh jadi thiqah menurut dia, tapi menurut orang lain tidak thiqah. Bisa ya, karena kamu muridnya, jadi kamu kira gurumu itu thiqah. Tapi coba sebutkan namanya. Ayo biar kita nilai bareng-bareng. Sebutkan namanya siapa? Coba kita lihat betul nggak dia thiqah. Lah kalau sudah disebutkan namanya, dilihat banyak orang, nah nanti kan baru dinilai secara objektif. Wah, Royan, siapa bilang thiqah? Misalnya begitu. Misalnya nggak ada yang tahu. Siapa bilang thiqah? Nah, misalnya kamu nggak tahu, saya tahu. Gitu. Saya sehari-hari sama dia misalnya. Kalau muridnya kan kadang namanya guru itu kan kalau di depan muridnya ya pura-pura soleh gitu kan. Nah, tapi kalau lagi sendiri, lagi sama orang lain, sama temen-temennya yang udah akrab, itu beda lagi nanti keadaannya. Zaman sekarang loh, ini guru zaman sekarang. Kalau zaman dulu insya Allah soleh-soleh lah. Oke, kemudian yang mana? Al-wuhdan ya. Al-wuhdan adalah perawi-perawi yang muridnya cuma satu aja. Maksudnya sebenarnya muridnya satu itu bukan berarti kita memastikan berarti zaman dulu dia kalau ngaji muridnya cuma satu. Enggak gitu. Maksudnya murid yang meriwayatkan dari dia cuma kita temukan satu. Di seluruh kitab-kitab hadis kita sudah cek bahwa ternyata orang yang namanya ini yang meriwayatkan cuma nama ini aja. Pokoknya kalau ada nama Royan, itu yang meriwayatkan ya cuma Zidan aja udah, nggak ada yang lain.
Ketika ada nama Royan mesti bawahnya itu Zidan, udah. Cuman Zidan aja, di mana-mana mesti Zidan. Misalnya di 10 hadis yang berbeda, cuman Zidan aja yang meriwayatkan. Seolah-olah muridnya cuma satu, nggak punya murid lain. Kemudian fa in summiya wan farada wahidun anhu fa majhulul aini. Nah, ini ada istilah majhulul ain. Apa itu majhulul ain? Fa in summiya. Perawi itu namanya disebutkan. Tadi di awal kita mengatakan namanya tidak disebutkan. Namanya tidak disebutkan. Rajulun namanya rajulun gitu aja, tidak disebutkan siapa. Sekarang namanya disebutkan. Royan begitu. Tapi in farada wahidun, yang meriwayatkan cuma satu. Ini contoh yang saya sebutkan tadi, yang meriwayatkan cuma Zidan aja. Yang meriwayatkan dari Royan itu cuma satu orang, yaitu Zidan. Maka Royan ini meskipun disebutkan namanya Royan al-Misri misalnya, dia tetap menjadi majhulul ain. Disebut apa? Majhulul ain. Disebut sebagai majhulul ain. Dan perawi majhulul ain ini tetap tidak bisa mengangkat derajat hadis itu menjadi sahih, tidak bisa. Dia masuk ke mardud karena masih jahalah majhulul ain. Kok ada-adanya perawi yang meriwayatkan cuma satu orang dan itu aja. Ini ada apa ini? Meragukan ini. Beda bang sama yang muhdan tadi. Kenapa? Kalau yang muhdan tadi namanya tidak disebutkan. Kalau ini disebutkan. Fa in summiya, namanya disebutkan. Kalau yang muhdan tadi namanya kan tidak disebutkan. Saya mana? Waqat yakthuru waqat yakunu muqillan fala yakthurul akhdhu anhu. Sama nih. Jadi perawi itu nyebutkannya apa namanya? Yang tidak disebutkan kan mubham ya. Kalau wuhdan itu disebutkan. Ini sama nih, sama. Majhulul ain itu wuhdan itu tadi. Yang meriwayatkan dia cuma satu. Nah, jadi kalau kalian mau merujuk nama-nama perawi yang majhulul ain, merujuknya ke kitab-kitab yang temanya adalah al-wuhdan. Au itnani fasa'idan walam yuwaththaq. Atau muridnya ada lebih dari satu, 2 atau lebih. Hanya saja lam yuwaththaq, tidak ada satupun ulama yang mengatakan dia thiqah. Hening. Royan al-Misri yang meriwayatkan dari dia banyak. Ada Abdullah, ada Zaid, ada Bakar dan seterusnya. Tapi nggak ada satu ulama pun yang komentar ini Royan ini apa nih? Bagaimana keadaannya? Apakah dia adil atau apa? Nggak ada yang komentar sama sekali ulama. Nah itu gimana tuh? Maka itu disebut famajhulul hal, keadaannya majhul. Kalau majhulul ain itu orangnya majhul. Kenapa? Karena muridnya cuma satu. Aneh aja. Kalau majhulul hal, keadaannya majhul. Orang ini muridnya banyak, berarti harusnya dia terkenal. Banyak yang tahu, karena muridnya banyak. Tapi keadaannya tidak diketahui, halnya tidak diketahui. Wa huwa al-mastur, perawi ini disebut sebagai perawi al-mastur. Perawi apa? Al-mastur. Kok bisa kondisi kayak gitu tuh kenapa? Kenapa? Kok bisa kondisi seperti itu kenapa? Nah, kenapa ada orang yang tidak disebutkan jarh atau takdilnya misalnya? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, saking terkenalnya dia bahwa dia itu adalah orang yang sangat-sangat thiqah, jadi nggak perlu disebutkan. Antara ini misalnya kamu cari Imam Syafi'i, Imam Malik di di kitab-kitab jarh wa ta'dil nggak bakal ketemu. Kalau ketemu itu pun paling cuma dikit. Wa hadzal rajul mustaghnin anit ta'rif. Ulama ini sudah mustaghnin anit ta'rif, tidak perlu dijelaskan lagi. Sangat sedikit. Jadi karena saking masyhurnya bahwa beliau ini orang yang luar biasa adil, wah luar biasa. Fi muntaha thiqah, puncak kethiqahan. Atau ada kalanya memang ulama nggak ada yang peduli sama dia. Jadi mastur, dia itu atau mastur itu tadi ya. Jadi orangnya ini emang nggak terlalu terkenal, ya murid-muridnya ada tapi ya orang nggak terkenal. Royan al-Misri nggak disebutkan di kitab-kitab jarh wa ta'dil. Dilihat apakah dia selevel Imam Syafi'i. Nah, kalau selevel Imam Syafi'i berarti emang wah ini mustaghnin anit ta'rif, nggak perlu ta'rif lagi. Tapi kalau enggak ya berarti nyerempet. Contoh. Oke. Kemudian
Jadi itu tadi perawi-perawi yang majhulul hal. Majhulul hal ini disebut juga apa? Mastur. Lah, riwayatnya perawi mastur ini gimana? Menurut Imam Ibnu Hajar wa tahqiq anna riwayatal mastur wa nahwihi mimma fihi al-ihtimal la yutlaqul qabul wala biraddihi. Pendapat yang tahqiq bahwa riwayatnya perawi mastur itu tidak langsung diterima dan tidak langsung ditolak, tawakuf. Jadi kalau ada perawi, muridnya banyak, tapi kita tidak tahu apakah dia thiqah atau tidak, maka apa? Tidak kita terima dan tidak langsung kita tolak. Tapi mauquf menurut Imam Haramain. Begitu juga menurut Imam Ibnu Shalah. Oke. Kemudian al-bid'ah. Ini dia. Al-bid'ah. Pembahasan tentang perawi yang melakukan kebid'ahan, tsummal bid'ah. Perawi yang melakukan kebid'ahan. Bid'ah di sini ini bukan bid'ah amaliyah, bukan bid'ah yang sifatnya misalnya kayak ada orang nganggap ziarah kubur bid'ah, atau misalnya nganggap maulid nabi bid'ah, dan seterusnya. Bukan bid'ah semacam itu. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'atul aqaid, bid'ah akidah. Jadi seperti misalnya orang Mu'tazilah, Syiah, Mujassimah, Jabariyah, Qadariyah, dan seterusnya. Ini adalah yang dimaksud bid'ah di sini. Lah, keyakinan bid'ah atau akidah yang bid'ah itu ada dua keadaan, imma bimukaffir wa imma bimufassik. Ada kalanya keyakinan bid'ahnya itu menyebabkan dia kufur. Seperti contoh orang-orang Syiah yang meyakini bahwa Sayyidina Ali itu Tuhan, atau Sayyidina Ali itu Nabi, atau Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, Ali kafir. Ya, kecuali Sayyidina Ali ya. Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir misalnya. Lah ini apa? Bid'ah semacam ini, bid'ah yang sampai tingkatan membuat dia kafir. Walaupun ada orang Syiah itu yang nggak sampai mengkafirkan. Dia cuma mengatakan Sayyidina Ali itu lebih utama daripada seluruh sahabat yang ada alal itlaq secara mutlak. Sayyidina Ali lebih utama dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Ali yang seharusnya paling layak menjadi khalifah pertama dibandingkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini keyakinan ini bid'ah, jelas bid'ah. Tapi tidak sampai membuat dia kafir. Hanya tafdilus sahabah, mengutamakan satu sahabat dari sahabat yang lain. Padahal Nabi bersabda, la tufaddilu baina ashabi, kalau saya nggak keliru itu ya. Janganlah kamu membuat urutan atau saling mengistimewakan, bukan mengistimewakan, mengutamakan. Nah, lebih mengutamakan antar sahabat-sahabatku. Karena kata Nabi di sabda yang lain, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang, kepada siapapun kamu melihat maka kamu dapat petunjuk. Jadi bid'ah di sinilah bid'ah akidah. Nah, hanya saja yang menjadi masalah adalah zaman sekarang orang itu dengan mudah mengkafirkan. Kamu ini telah melakukan perbuatan bid'ah, kafir kamu. Misalnya. Maka pertanyaannya, bid'ah yang sampai tingkatan mengkafirkan itu bid'ah yang seperti apa? Kata Imam Ibnu Hajar di sini, ini penting ini. Kata Imam Ibnu Hajar di sini, wa tahqiq annahu la yuraddu kullu mukaffarin bi bid'atin. Tidak setiap orang yang punya keyakinan akidah bid'ah yang sampai tingkatan kafir, tidak semuanya riwayatnya ditolak. Kenapa? Karena li'anna kulla ta'ifatin tad'i anna mukhalafiha mubtadi'atun. Karena setiap golongan mesti menganggap semua orang yang selain saya itu bid'ah. Setiap orang, setiap kelompok itu mesti punya keyakinan seperti itu. Waqad tubalihu, terkadangan mengatakan bid'ahnya itu berlebihan, fatu kafir, sampai dia mengkafirkan. Maka falau ukhidha dzalika 'alal itlaq lastalzama takfira jami'it tawaif. Kalau begitu, kalau ini dibiarkan semuanya, semua orang boleh membid'ahkan sebebas-bebasnya, maka akhirnya seluruh golongan itu apa? Bid'ah semua, kafir semua. Kalau kafir semua, berarti kamu nggak boleh nanti, misalnya Wahabi ya, kita pakai contoh yang ekstrim sekalian. Orang Wahabi kan itu dia agak keras, dia nganggap Ahlussunnah itu kafir. Ini kafir banyak yang dikafirkan sama dia banyak, apalagi Syiah kan. Berarti dia nggak bakal nerima riwayatnya orang Syiah, nggak bakal nerima riwayatnya orang Ahlussunnah, nggak boleh nerima riwayatnya
macam-macam. Seluruh golongan selain dia tidak diterima riwayatnya karena dianggap punya akidah yang bid'ah yang membuat dia kafir. Padahal sebetulnya harusnya ukuran bid'ahnya ini kafir apa enggak itu kata Imam Ibnu Hajar fal mu'tamad annalladzi turaddu riwayatuhu man ankara amron mutawatiron minasyar'i ma'luman minad-dini bid-darurah. Keyakinan bid'ah itu keyakinan orang yang meyakini satu hal, satu amalan, satu akidah dalam agama yang sampai kepada kita secara mutawatir dan diketahui di dalam agama makluman minad-din bid-darurah. Secara pasti orang tahu, sholat 5 waktu misalnya. Kalau ada golongan kelompok yang meyakini sholat 5 waktu nggak wajib, berarti itu bid'ah yang sampai membuat kafir. Sepakat itu. Nggak bisa ditawar kalau itu. Kalau ada orang meyakini apa? Sholat 5 waktu tidak wajib, itu keyakinan bid'ah yang mukaffar atau mukafir, membuat kafir. Atau orang meyakini misalnya nikah mut'ah itu wajib misalnya. Nikah mut'ah itu wajib. Barang siapa yang nikah mut'ah maka mendapat pahala sekian-sekian. Itu mukafar. Wajib loh ya. Soalnya kalau orang Syiah nggak bilang wajib, bilang sunnah aja. Kalau sunnah itu nggak sampai kafir ya, fasik aja. Nggak sampai kafir. Karena dulu nikah mut'ah itu memang dibolehkan dulu zaman Nabi. Zaman Nabi bukan permulaan Islam. Ketika zaman era-era perang itu nikah mut'ah memang diperbolehkan. Karena banyak orang itu perang meninggalkan istrinya berbulan-bulan begitu, wallahu alam. Jadi memang nikah mut'ah itu ketika zaman itu apa? Hajat. Pernah sempat dikira hajat, tapi kemudian dilarang. Di akhir pokoknya saya lupa di perang apa begitu, di akhir-akhir Nabi sudah melarang, nggak boleh lagi nikah mut'ah. Jadi dalilnya nikah mut'ah itu memang agak, tapi ini ijma' para ulama bahwa nikah mut'ah itu haram, nggak boleh. Yang mengingkari ijma' ini orang Syiah. Dia mengatakan masih boleh, bahkan sunnah, bahkan ada pahalanya, pahala khususnya. Nikah mut'ah sekali maka pahalanya seperti Sayyidina Hasan, seperti Sayyidina Husain, gitu-gitu. Itu kan royan bisa ikut aliran mut'ah dapat pahala. Demi mendapat pahala seperti Sayyidina Husain. Bahaya. Kenapa? Ya itu karena perang itu tadi. Karena era perang. Karena perang dibutuhkan kan, orang kalau perang kan ninggalkan keluarga, ninggalkan anak, ninggalkan istri lama kan. Nah, barangkali ketika itu yo butuh akhirnya mut'ah. Apalagi perang, keadaan perang terus kepala pusing, puyeng. Nah, kalau tidak segera disalurkan itu kok. Kemudian lah itu tadi ya. Jadi ukurannya itu harus jelas. Ukurannya itu adalah bahwa dia harus mengingkari satu hal dalam agama yang sudah diyakini pasti benar. Maklum minatin bid-darurah. Kalau ada yang bilang syahadat itu nggak perlu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang penting asyhadu an la ilaha illallah, nanti Muhammad Rasulullah itu terserah mau pakai wa asyhadu anna Isa Rasulullah cukup. Wa asyhadu anna Dawud Rasulullah, wa asyhadu anna Musa Rasulullah cukup. Nggak perlu Muhammad Rasulullah. Itu orang sudah dianggap masuk Islam. Nah, itu jelas bid'ah mukaffir. Atau enggak ada orang yang bilang itu surat Surat Al-Kafirun tuh, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud, itu la-nya itu bukan la nafi tapi lam taukid. Jadi bukan la a'budu ma ta'budun tapi la a'budu ma ta'budun. Jadi bukan la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah, tapi sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Itu lamnya lam taukid. Alifnya itu alif apa? Itu alif zaidah. Alifnya alif zaidah. Jadi seolah-olah panjang. Dan memang ada dalam syair itu ada lam taukid yang ketambahan alif zaidah seperti seolah-olah la nafi, la begitu. Nah, dalam Quran itu surat Al-Kafirun itu la-nya itu juga apa? Lam taukid yang ketambahan alif zaidah sehingga maknanya la a'budu ma ta'budun, yakni la a'budu ma ta'budun, sungguh aku menyembah apa yang orang kafir sembah. Wala antum a'buduna, dan kamu juga sungguh menyembah apa yang aku sembah. Nah, itu jelas bid'ah. Bid'ah yang mukafir itu jelas. Ada ulama yang bilang kayak gitu nggak loh? Kenapa? Maksudnya faktanya ada nggak ulama yang bilang gitu? Jelas bukan ulama yang ngomong. Ada orang yang ngomong tapi bukan ulama. Jelas. Ini bang, boleh sini bang. Nggak usah disebut namanya lah.
Oke, kemudian au bi mufassik atau mufasik. Mufasik itu berarti nggak sampai tingkatan kufur, sampai fasik aja. Lah kita itu meyakini Mu'tazilah itu nggak kafir. Terus sebagian Syiah itu nggak kafir. Kemudian Mujassimah itu nggak kafir. Kita nggak mengkafirkan. Ahlussunnah itu Ahlussunnah itu termasuk aliran yang paling sedikit mengkafirkan. Karena Imam Asy'ari sendiri di dalam, saya lupa, Maqalatul Islamiyyin atau apa begitu, beliau menulis bahwa di akhir katanya di akhir masa hayatnya Imam Asy'ari beliau pernah mengatakan la nukaffiru ahlal qiblah, kami tidak mengkafirkan ahlal qiblah, orang yang sholat menghadap kiblat yang sama yaitu Ka'bah. Artinya untuk menganggap orang itu muslim itu mudah, cukup dia kelihatan syahadat dan kelihatan sholat. Walau kalau nggak kelihatan sholat ya paling husnudzon, sholat di rumah dan seterusnya. Bahkan kalau orang nggak sholat tuh nggak menyebabkan dia kafir loh. Dilihat dulu, nggak sholatnya karena apa? Kalau nggak sholatnya karena malas, nggak kafir. Tapi kalau nggak sholatnya itu karena meyakini sholat itu tidak wajib, itu baru kafir. Jadi sulit. Maka Ahlussunnah itu paling mudah menganggap orang Islam, menganggap orang itu bagian dari Islam, dan paling sulit menganggap orang itu keluar dari Islam. Itu ciri khas Ahlussunnah itu. Orang Islam kan darahnya nggak halal ya? Kenapa? Bahaya gitu ya? Iya. Dosa. Nah, itu gimana kalau seorang yang sholat tapi malas, itu kan boleh dibunuh kan? Kan dia istilahnya. Nah itu gini. Itu ada falsafahnya itu. Jadi filosofinya itu begini. Filosofinya itu kita itu menyelamatkan dia justru. Kita menyelamatkan dia supaya dia dosanya tidak terlalu banyak. Serius, filosofinya gitu. Jadi kita itu menyelamatkan orang ini selama dia nggak sholat, itu nanti dia semakin bertumpuk-tumpuk dosanya, nanti semakin bahaya nanti di akhirat. Udah kita potong aja sekarang supaya dosanya berhenti sampai di sini, nggak nambah-nambah lagi. Walaupun ada ulama yang berpandangan lain, ada ulama yang memandang, loh, jangan begitu. Apakah kamu tidak memberi dia kesempatan taubat? Kalau kamu langsung bunuh dia, berarti kamu langsung, misalnya katakanlah kamu langsung ngirim dia ke neraka. Karena seenggak-enggaknya dia sudah pernah melakukan dosa sehingga sekarang dia dikubur, dia mati dikubur, dapat siksaan itu. Dapat siksaan apa? Dosa-dosanya selama dia hidup itu. Tapi coba dia nggak dibunuh, didakwai, disuruh taubat. Kalau dia taubat, dosa-dosa yang lalu diampuni. Jadi ketika dia mati husnul khotimah. Kenapa nggak pilihannya yang kedua aja? Kenapa yang batu, Bang? Hah? Loh, siapa bilang? Ada orang zaman Nabi yang modelnya batu gitu juga. Tapi karena sama Nabi terus didakwahi itu lama-lama lembut juga. Jadi yang namanya batu itu kan sekarang kelihatannya, belum tahu kita kedepannya gimana. Bahkan Nabi ketika mendoakan Ahlu Taif itu, Ahlu Taif yang musuhi Nabi, nyerang Nabi, ngusir Nabi doa, para malaikat sudah menawarkan, wahai Rasulullah Muhammad, apakah kita hancurkan aja ini Taif ini? Apa kata Nabi? Jangan, siapa tahu nanti di antara anak cucu mereka ada yang menjadi pembela-pembela Allah misalnya. Dan ternyata betul, Ahlu Taif berbondong-bondong masuk Islam, dan di antara Ahlu Taif itu ada yang berjasa besar dalam Islam, saya lupa namanya siapa itu. Nah, kenapa kita nggak melihat hal yang sama dari orang yang nggak sholat ini? Kita jangan memusuhi dia. Siapa tahu nanti dia nikah, punya anak, anaknya soleh jadi wali. Siapa tahu? Anaknya jadi ulama besar. Siapa tahu? Nah. Ya nggak, Riz? Kan gitu. Siapa tahu bapaknya sekarang hula-hulu, nggak jelas. Di Mesir nggak jelas misalnya, nggak apa-apa, biarkan. Siapa tahu nanti anak-anaknya, dari anak-anaknya itu keluar apa? Bibit-bibit unggul gitu. Itu istilah yang tepat itu, bibit unggul. Jadi kadang kita harus pakai kacamata husnudzon seperti itu. Kadang. Jangan. Kalau untuk diri kita harus pakai kacamata yang buruk. Untuk diri kita loh ya. Saya itu bejat, jelas bejat.
Nah kalau untuk diri kita, jangan wis nggak apa-apa saya kayak gini, nanti saya berharap anak saya wis anakmu itu nurun dirimu nanti. Kalau untuk diri sendiri jangan pakai kacamata itu, bahaya. Nggak apa-apa, anak saya berharap nanti salah satu di antara anak saya ada yang hafal Quran. Sekarang saya nggak hafal Quran nggak apa-apa, atau hafal Quran tapi lupa-lupa baca surat Al-Muzammil lali misalnya gitu. Baca Al-Muzammil aja lupa misalnya. Terus nggak apa, nanti anak-anak saya siapa tahu ada yang lancar. Wah, itu cara pandang, bukan cara pandang yang buat orang maju, bukan growth mindset, itu dia istilahnya. Tidak punya growth mindset, pemikiran yang bertumbuh. Pemikirannya itu berkembang, bertumbuh begitu. Nggih. Fal awwal la yaqbalu sahibaha al jumhuru. Yang awal yaitu bid'ah yang sampai tingkatan kafir, layak balu sahibaha al jumhur. Jumhur ulama tidak menerima riwayatnya orang yang apa? Punya keyakinan bid'ah sampai tingkatan kafir. Wathani yang kedua, yang bimufasik itu yuqbalu man lam yakun da'iyatan fil asah. Yuqbalu riwayatnya diterima, man riwayatnya orang perawi yang punya keyakinan bid'ah yang hanya sampai fasik itu tadi diterima, lam yakun da'iyatan, selagi dia tidak termasuk orang-orang yang mengajak kepada perkara bid'ahnya. Fil asah menurut pendapat yang asah. Misal ada orang Syiah atau orang Mu'tazilah yang sampai tingkatan cuman sampai fasik aja misalnya. Mu'tazilah yang punya keyakinan bahwa manusia itu diberi kekuatan sama Allah dan dengan kekuatannya dia punya kehendak sendiri. Wa man yakul bil quwwatil muta'ati fadzaka bid'ayun fala taltafiti. Enggak sampai kafir loh ya. Yang pertama baru kafir. Yang pertama apa? Wa man yakul bit tab'i au bil illah fadzaka kufrun 'inda ahlil millah. Wa man yakul bil quwwatil muta'ati fadzaka bid'ayun fala taltafiti. Ya, keyakinan Mu'tazilah itu bid'ah aja, bid'ah yang mufasik, enggak sampai mukafir. Misalnya ada orang Mu'tazilah, dia suka mendakwahkan atau menyampaikan atau ngajak orang lain supaya punya keyakinan yang sama bahwa perbuatan manusia itu bil quwwatil muda'ah misalnya. Lah ini kalau ada Mu'tazilah yang semacam ini baru tidak kita terima riwayatnya. Kenapa? Karena ada kemungkinan ketika dia meriwayatkan hadis yang cocok sama keyakinan bid'ahnya. Jadi nggak objektif. Tapi kalau dia bukan termasuk orang yang ngajak-ngajak, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ini pembahasannya panjang banget, pembahasan perawi bid'ah ini. Ya kita di sini cuman yang ringkas-ringkas saja, nggak usah yang panjang-panjang. Bahkan dalam kitab Imam Nasa'i, Imam Muslim itu ada dalam Tadribur Rawi disebutkan bahwa kitab Muslim mali'un bi Syiah. Kitabnya Imam Muslim itu penuh dengan perawi-perawi Syiah. Ada yang bilang, wah ini gimana nih? Riwayat Muslim, Sahih Muslim loh, kok ada Syiahnya, perawinya. Ternyata setelah diteliti, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah mantan Syiah terus jadi Ahlus Sunnah. Yang kedua, ketika meriwayatkan hadis itu dia Ahlus Sunnah, tapi kemudian berubah jadi Syiah. Yang jelas ketika meriwayatkan dalam keadaan dia tidak Syiah, Ahlus Sunnah. Terus yang terakhir ketiga adalah ya Syiah tapi Syiah yang tidak sampai tingkatan kafir. Syiah yang keyakinannya cuma bid'ah, yang mufasik tidak sampai mukafir. Berarti dilihat tadi itu kesehingga riwayatnya dan sama kehidupannya. Ya. Ini yang kaitannya sama keyakinan bid'ah loh ya. Beda sama kalau dia pernah dusta, itu beda lagi. Itu pernah kita bahas tuh kemarin. Jadi kalau sudah pernah dusta, itu nanti pembahasannya beda lagi. Kenapa? Karena orang pernah dusta itu, misalnya dulu dia dusta, sekarang udah tobat. Siapa bilang? Belum tentu. Kalau dia kambuh lagi gimana? Gak ada yang menjamin. Kalau orang misalnya dulu nggak pernah dusta, terus di akhir hayatnya dia dusta, kita pertanyakan lagi loh, dia di akhir hayatnya dusta. Siapa yang menjamin dulu ketika selama dia meriwayatkan hadis nggak pernah dusta? Siapa yang menjamin? Ya, kalau dusta itu memang paling inti. Bahkan ada yang bilang, ada beberapa ulama yang bilang punya keyakinan bid'ah mukafir itu nggak apa-apa, asalkan dia tidak pendusta. Misalnya Syiah yang meyakini Sayyidina Ali itu nabi, karena itu kafir jelas tuh. Meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad, padahal nabi itu khotamul mursalin, penutup para rasul. Keyakinan bid'ah yang mukafir, tapi dia jujur nggak pernah dusta. Apakah diterima? Sebagian ulama bilang diterima, karena inti dari hadis itu jujur aja udah. Hadis itu mirip kayak reporter gitu loh.
reporter. Kamu tahu reporter berita nggak? Reporter berita tahu kan? Misalnya kayak siapa reporter berita itu? Zaman sekarang siapa yang terkenal? Reporter terkenal zaman sekarang? Hah? Najwa Shihab itu sekarang dia sudah bukan reporter lagi, itu udah jurnalis dia udah. Yang reporter lapangan gitu loh. Enggak usah. Ada reporter misalnya menyampaikan berita di lapangan, di tol Jagorawi terjadi kecelakaan bla bla bla, dia menyampaikan dari lapangan. Pertanyaannya, apakah orang ini harus keyakinannya harus ahlus sunnah, terus baru berita yang dia sampaikan tentang kecelakaan di tol Jagorawi dianggap benar? Kalau misalnya kamu lihat, wah ini Kristen ya, berita apa ini dari orang Kristen, nggak percaya saya, apa kayak gitu? Kan enggak. Asal dia menyampaikan berita apa adanya, bisa divalidasi, kita terima. Kan harusnya begitu. Nah, tapi kalau hadis ada ini ya, ada kekhususannya. Tapi ada ulama itu yang pakai analogi begitu. Hadis itu intinya diriwayatkan sama orang yang jujur, udah itu aja. Mau dia ahlus sunnah, kalau dia dusta ya nggak kita terima. Makanya dusta itu nomor 1, bid'ah mukafir baru nomor sekian. Kan saya tadi bilang ada 10. Dan ini tingkatan ini diurutkan sesuai dengan yang paling parah. Yang pertama apa? Kadzib, dusta. Bid'ah nomor berapa nih? Nomor 9. Bid'ah nomor berapa? 9. Agak-agak akhir bid'ah itu. Hatta yang sampai mukafir itu agak-agak akhir. Makanya itu tadi. Kalau kamu terus perawi juga tidak disyaratkan orang alim. Sama kayak reporter berita itu kan nggak disyaratkan orang alim. Misalnya, kamu melaporkan terjadi resesi ekonomi. Indonesia tahun sekian terjadi resesi, terjadi istilahnya itu inflasi gitu. Terjadi inflasi besar-besaran dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah orang yang menyampaikan berita tentang inflasi harus ahli ekonomi? Nggak harus. Pokoknya asal dia menyampaikan berita apa adanya, diterima. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu inti dari penyampai berita. Makanya di sini sebagian ulama ada yang mengatakan inti dari riwayat hadis itu asal jangan pendusta aja. Lah untuk tahu dia dusta apa enggak, lah itu kita bisa lihat apakah kalau dia majhul kita nggak tahu dia dusta apa enggak, mukhalafah kita nggak tahu, makanya dimasukkan mukhalafah, majhul dan seterusnya. Termasuk punya keyakinan bid'ah. Kenapa? Karena kadang keyakinan ini menjadi apa? Menjadi pendorong, menjadi faktor orang itu untuk dusta biasanya. Dan itu banyak terjadi. Orang Syiah itu banyak dusta karena keyakinannya. Menurut dia nikah mut'ah itu boleh, keyakinannya begitu, akhirnya dia membuat hadis-hadis palsu yang mengokohkan keyakinan bahwa nikah mut'ah itu boleh. Illa in rawa ma yuqawwi bid'atahu, ini dia. Kecuali kalau dia meriwayatkan hadis yang menguatkan akidah bid'ahnya, seperti yang saya bilang tadi. Meriwayatkan hadis yang yuqawwi bid'atahu, menguatkan akidah bid'ahnya. Jadi ada orang Mu'tazilah meriwayatkan hadis kaitannya sama bil quwwah al muda'ah itu tadi, kekuatan yang Allah beri kepada manusia, terus manusia berkehendak sendiri. Lah, itu baru tidak diterima. Walaupun dia tidak sampai mukafir, mufassik kan. Fayuraddu 'alal mukhtar, ditolak riwayatnya orang itu alal mukhtar menurut pendapat yang dipilih. Wabi sorroha al-Juzajani, dengan pendapat ini Imam al-Juzajani, Syekhun Nasai, gurunya Imam Nasai, menjelaskan. Jadi pahami? Kemudian sutum masu'ul hifdzi, kemudian buruknya hafalan, ini yang terakhir nih. Jadi buruknya hafalan itu masih mending lah. Kalau dalam perawi itu orang yang hafalannya gak terlalu bagus itu masih jarah nomor berapa? Nomor 10. Tapi dusta itu nomor pertama. Pantangan itu dusta itu. Tapi kalau su'ul hifdzi itu nomor berapa? 10. In kana laziman, kalau su'ul hifdzinya orang ini hafalannya jelek itu terus-terusan. Jadi maksudnya dari awal itu emang hafalannya udah jelek. Beda kalau dulunya hafalannya bagus, lancar, tapi sekarang jelek. Wah, ini berarti nggak pernah mutolaah, nggak pernah deres misalnya begitu. Tapi kalau sejak awal emang hafalannya jelek, maka disebut fasyadzu ala ra'yin. Ini disebut hadisnya perawi ini nanti disebut hadis syadz ala ra'yin menurut satu pendapat. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar yang namanya syadz itu khusus untuk perawi yang thiqah menyelisih perawi yang lebih thiqah, itu syadz. Tapi di sini ala ra'yin menurut satu pendapat
su'ul hifdzi, riwayatnya perawi yang su'ul hifdzi itu juga disebut riwayat syadz. Ala ra'yin, menurut satu pendapat. Autorian, atau apa namanya? Buruk hafalannya itu torik, baru muncul. Jadi dulu ketika masa muda dia hafalannya kuat, top chair. Ketika sudah mulai tua, mulai pikun-pikun. Nah, torik itu namanya. Nah, torik itu baru muncul kemudian di akhir masa hidupnya. Fal mukhtalid, maka perawi ini disebut riwayat perawi yang mukhtalid. Mukhtalid itu apa? Terjadi percampuran antara hafalannya, biasanya karena faktor usia, jadi udah tua, akhirnya hafalannya banyak tercampur, atau enggak, dia itu adalah perawi yang i'timad bil kutub, dia itu sangat berpedoman pada kitab, bukan pada hafalan. Terus suatu ketika kitab-kitabnya banyak dicuri, kitabnya terbakar, kitabnya hilang, gitu-gitu. Dan itu betul terjadi. Zaman dulu itu banyak orang yang punya kitab tulisan tapi hilang, dicuri orang, atau enggak rumahnya kebakar, kitabnya ikut kebakar. Lah akhirnya karena mu'tamadnya bil kitab, kitabnya udah terbakar, akhirnya dia terjadi ikhtilat dalam hafalannya. Karena iktimatnya bukan pada hafalan tapi pada kitab. Itu mukhtalid. Lah riwayatnya perawi yang mukhtalid ini bagaimana? Dalam Nuzhatun Nadhar dilihat-lihat. Kalau misalnya riwayatnya itu, jadi gini, kalau dia meriwayatkan di saat hafalannya masih kuat, maka diterima. Atau dia meriwayatkan saat kitab-kitabnya masih lengkap semua, riwayatnya diterima. Tapi ketika dia meriwayatkan dari riwayat-riwayat dia yang sudah keadaan ikhtilat, maka dilihat dulu apakah dia bertentangan dengan riwayat sebelumnya. Kalau bertentangan tidak diterima, kalau tidak bertentangan diterima. Dan ini bisa terjadi biasanya pada ini. Ada seorang perawi, udah tua begitu, udah ikhtilat begitu hafalannya. Lah ini ada generasi-generasi murid baru yang belajar kepada dia di saat dia sudah tua. Ada generasi-generasi murid lama, murid sepuh yang belajar sama dia ketika dia masih muda. Maka nanti anak-anak yang baru, santri baru ini, murid-murid barunya syekh yang sudah sepuh ini kalau mau memuridkan hadis, dia harus dicek dulu riwayatnya dengan riwayatnya murid-murid yang lama. Cocok nggak? Sesuai nggak? Karena dia belajar kepada syekhnya ketika sudah tua, ketika sudah ikhtilat, udah banyak pikunnya. Bisa dipahami? Itu riwayatnya mukhtalid. Wa mata tu bi asayul hifdzi bi mu'tabarin wa kadzal mastur wal mursal wal mudallas sara hadithuhum hasanan la lidzatihi bal bil majmu'. Nah, ini penting. Beliau memasukkan hadis hasan lidzatihi di bagian akhir setelah hadis dhaif. Kenapa? Ada yang tahu? Hah? Kenapa beliau memasukkan hadis hasan la lidzati, hadis hasan li ghairihi setelah membahas tentang hadis dhaif? Jadi kan tadi kita bahas hadis dhaif semua tuh mardud. Padahal hasan li ghairihi itu makbul, tapi kenapa dimasukkan setelah pembahasan hadis mardud? Karena hadis hasan li ghairihi itu sebelumnya dhaif. Dia itu pada asalnya hadis dhaif. Tapi gara-gara dikuatkan oleh hadis yang lain, maka dia menjadi hasan la lidzati, bukan hasan lidzati. Nah, ini penting. Hadis dhaif macam apa yang bisa menjadi hasan li ghairihi? Tidak semua. Apakah hadis maudhu bisa? Nggak bisa. Hadis matruk bisa? Nggak bisa. Lah terus yang bisa hadis apa? Kan tadi ada 10 kriteria itu. Yang bisa naik tingkatan menjadi hasan li ghairihi yang mana? Ini sama beliau disebutkan. Wa mata tubi'a, kapanpun tubi'a diberi mutaba'ah. Mutaba'ah apa kemarin? Mutaba'ah riwayat-riwayat lain dari jalur lain yang menguatkan, mutaba'ah. Sayyi'ul hifdzi, perawi yang hafalannya lemah. Berarti yang pertama yang bisa dikuatkan adalah riwayat dari perawi yang hafalannya lemah. Itu bisa naik tingkatan menjadi apa? Hasan li ghairi. Dengan catatan ada riwayat lain, ada mutaba'ah yang menguatkan. Satu. Tubi'a sayyi'ul hifdzi bi mu'tabarin. Nah, didatangkan hadis mutaba'ah yang mu'tabar. Yang kedua, wa kadzal mastur. Nih, mastur. Mastur ada berapa tadi? Mastur itu apa? Majhulul hal itu mastur. Jadi majhulul ain tidak masuk. Hanya mastur saja, majhulul hal. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mursal. Hadis apa? Mursal. Yang keempat apa? Mudallas. Sara hadithuhum hasanan la lidzatihi bal bil majmu'. Hadisnya menjadi hadis hasan la lidzatihi, tapi bukan hadis hasan lidzatihi, bal bil majmu', tapi menjadi hadis hasan karena majmu', dikumpulkan dari banyak hadis-hadis yang lain, semuanya naik tingkatan menjadi hadis hasan li ghairi. Jadi ada 4 kriteria hadis dhaif yang bisa
menjadi apa? Naik derajat. Naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairi. Tidak semua hadis dhaif. Bisa dipahami? Nah, kemudian pembahasan setelahnya ini sudah pembahasan lain, tsummal isnad, pembahasan isnad. Insyaallah kita bahas di pertemuan depan. Tapi sebelumnya saya mau ngasih sedikit ringkasan dari apa yang sudah kita baca dari Imam Ibnu Hajar. Boleh jelasin lagi Om, mutarik sama mudarat. Hah? Mutarik. Ya nanti sekalian sama ringkasan ini. Jadi ala kulli hal apa lagi? Allahu Akbar. Kemarin kita sudah sempat membagi hadis itu menjadi dua macam, yaitu mutawatir dan ahad di awal-awal itu kan. Al-khabar bi'tibari bi'tibari usulihi ilaina. Al-khabar, khabar itu hadis. Hadis dilihat dari sisi sampainya hadis itu kepada kita. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mutawatir, al-mutawatir. Yang kedua al-ahad. Yang mutawatir ini yufidul ilm an ad-daruri atau yakini sama aja. Yufidul ilm al-yaqini. Sehingga kita tidak perlu membahas hadis mutawatir. Selesai. Yang kita bahas adalah hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Mutawatir definisinya adalah hadis yang yurwa yurwa jam'un katsirun yastahilul 'adah tawatu'um 'alal kadzib. Yang secara adat mustahil kumpulan banyak orang itu sepakat berdusta. Lah yang tidak memenuhi syarat mutawatir itu disebut hadis apa? Ahad. Hadis ahad ini bisa kita lihat dari dua keadaan. Yang pertama kita lihat dari bi'tibari adadi turuqi. Dengan kita melihat jumlah jalur yang sampai kepadanya. Yang pertama ada al-masyhur. Ini udah. Yang pertama ada apa? Al-masyhur. Masyhur itu apa? Setiap riwayat yang disampaikan oleh minimal 3 orang dalam satu tobaqoh. Minimalnya satu tobaqoh 3 orang. Kemudian ada al-aziz. Aziz itu apa? Minimal satu tobaqoh 2 orang perawi. Terakhir al-gharib. Al-gharib. Gharib itu ya 1 orang berarti paling kecil. Kemudian hadis gharib ini oleh Imam Ibnu Hajar dibagi menjadi 2. Dilihat kalau misalnya gharibnya itu perawi 1 orang itu sudah ada sejak tingkatan era sahabat, maka dia disebut al-fardun nisbi. Disebut apa? Al-fardun nisbi. Al-fard an-nisbi. Al-fard al-mutlaq betul. Al-fard al-mutlaq itu kalau misalnya gharibnya itu sudah ada sejak era sahabat. Contohnya hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Itu sejak era sahabat yang beratkan cuma Sayyidina Umar. Maka disebut fard mutlaq. Tapi kalau misalnya fardnya itu tidak di awal, di pertengahan dengan berbagai perinciannya, maka disebut apa? Al-fard an-nisbi. Al-fard an-nisbi. Lah fard nisbi ini nanti bisa ada iktibar, tatap utur gitu. Ada mutabi, ada syahid, ya kan? Nah, fard nisbi ini nanti bisa ada
tabi atau syahid. Nah, apa bedanya tabi sama syahid kemarin? Tapi itu Tabi itu harus sahabatnya harus sama. Nanti tabi ada tam ada nakis. Tapi yang tam itu apa? Tapi yang tam itu sejajar, dia sejajar dengan perawi. Sama satu guru, misalnya kayak Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, yang satunya lagi muridnya Imam Malik dari jalur lain. Itu satu guru yang sama. Satu guru yang sama bermuara kepada sahabat yang sama. Itu namanya tabi mutaba'ah tammah. Ada mutaba'ah qasirah. Kalau mutaba'ah qasirah itu masih dari sahabat yang sama tapi tidak satu tingkatan perawi, dari gurunya lagi. Mereka bertemu jalurnya tidak ke guru yang satu tapi bertemu ke siapa? Ke guru-gurunya, ke atasnya, siapapun itu. Yang jelas sahabatnya harus satu. Tapi kalau syahid itu sahabatnya sudah berbeda. Perawi sahabatnya berbeda. Itu yang disebutkan Imam Ibnu Hajar dalam Nuzhatun Nadhar, walaupun di dalam beliau sendiri mengatakan bahwa ada perbedaan dalam masalah ini. Nah, tabi dan syahid ini nanti disebut al-i'tibar. I'tibar itu adalah proses mencari mutaba'ah dan syahid, itu i'tibar. Jadi dia bukan satu qism atau satu hadis, satu macam hadis, bukan. Tapi dia proses untuk mencari i'tibar dan syahid. Kemudian hadis ahad ini tadi dilihat dari bi'tibari adadil ruqi. Sekarang dilihat dari bi'tibari al-qabuli war-raddi. Bi'tibari al-qabuli war-raddi. Kalau ini hadis mutawatir maqbulun abadan, maqbulun qat'an. Sehingga kita nggak perlu membahas apakah dia diterima atau ditolak, langsung maqbulun qat'an. Secara pasti udah diterima. Sekarang yang hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi dua, ada maqbul dan ada maqbul dan ada al-mardud. Hadis maqbul dibagi menjadi dua atau ada dua. Tapi yang perlu kita pahami, definisi maqbul dan mardud di sini tidak berarti yang mardud ditolak secara keseluruhan, bukan. Maksudnya apa? Maksudnya makbul itu adalah kita katakan hadis ini makbul karena ada banyak ada korinah-korinah, indikasi-indikasi yang membuat kita dzon kuat, punya persangkaan kuat hadis ini layak diterima. Kalau mardud ada indikasi-indikasi yang menunjukkan kita punya persangkaan kuat hadis ini ditolak. Itu poinnya. Definisi makbul dan mardud. Sehingga boleh jadi hadis mardud tidak dibuang secara sekonyong-konyong, enggak begitu. Kalau muduk jelas ya dibuang konyong-konyong. Tapi kalau hadis yang dhaif, apalagi yang sayyi'ul hifdz, kemudian yang macam-macam, itu tidak langsung otomatis dibuang. Masih bisa dipakai untuk fadhail amal dan seterusnya. Oke. Yang makbul ada dua, ada sahih dan ada hasan. Sahih dan hasan. Yang sahih ada dua, lidzatihi dan lighairihi. Lidzati syaratnya apa? Syaratnya ada 5. Apa? Sahih lidzatihi binaqli adlin tamid dhabti muttasilis sanadi bila syududin wala illah, atau bila illat wala mu'allal wala syudud, min ghairi mu'allal wala syudud. Terserah, bisa dibalik-balik. Syaratnya ada 5. Yang pertama apa? Perawinya harus adil. Kemudian dhabit, adil itu kaitannya sama apa namanya? Moralitas. Dhabit itu kaitannya sama intelektualitas. Kemudian muttasilus sanad, sanadnya harus sambung. Dan sambungnya sanad ini semuanya perawinya apa? Adil semua. Terus tidak ada cacatnya, ilahnya. Kemudian terakhir tidak syadz, yakni perawi thiqah menyelisih kepada perawi yang lebih thiqah. Itu lidzati. Li ghairi itu hasan. Hasan ada 2 juga, hasan lidzatihi dan li ghairi. Hasan lidzati itu apa? Definisinya semua syaratnya seluruhnya sama seperti syaratnya hadis sahih, hanya saja qallat dhabtuhu atau khaffa dhabtuhu. Dhabitnya apa? Lebih rendah dikit. Dhabitnya lebih rendah dikit. Maka dia jadi hasan. Lah hadis hasan ini, hasan lidzati ini, nanti kalau ternyata ditemukan riwayat-riwayat lain yang menguatkan, saling menguatkan, maka nanti menjadi hasan sahih li ghairi. Hasan lidzati sudah, sahih li ghairi sudah, hasan li ghairi nanti dibahas setelah mardud. Nah, sama seperti urutan beliau kan, urutan beliau gitu. Urutan beliau hasan li ghairi itu sebetulnya masuk kisah
mardud hanya saja karena banyak penguat-penguatnya, korinah-korinahnya, dukungan-dukungannya menjadi hasan. Yang mardud kenapa? Ganti spidol. Ganti spidol. Ganti meja. Lebih bagus. Hadis mardud ada dua, ya kan? Apa aja? Litaqnin yang pertama lisaktin ya, tapi ya lisaktin yang pertama, yang kedua litaqnin. Sakit itu apa sakit? Terputusnya sanad itu sakit. Kalau to'an tercacatnya seorang perawinya pendusta, perawinya bid'ah, perawinya dan seterusnya. Tapi kalau sakit itu kaitannya sama apa? Kaitannya sama sanad. Apakah sanadnya muttasil apa enggak? Lah sakit ini menurut Imam Ibnu Hajar dibagi menjadi dua kalau dilihat dari sisi apakah dia wadih atau khafi. Sakit wadih dan khafi. Yang wadih ini ada tiga macam kan? Ada tiga macam. Yang pertama min mabadi sanad. Min mabadi as-sanad. Yang kedua min akhir sanad. Yang ketiga ghairu dzalik. Yang min mabadi sanad disebut apa? Mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Jadi sanadnya terputus sejak gurunya. Mabadi sanad itu diingat-ingat ya, mabadi dan akhir ini istilah kunci dalam mustalah hadis. Jadi kalau disebut mabadi itu berarti atasnya perawi langsung, yaitu gurunya perawi. Imam Bukhari berarti gurunya Imam Bukhari langsung, itu mabadi sanad. Kalau akhir yang dimaksud berarti sahabat. Akhir itu berarti sahabat. Lah hadis, kalau ada hadis perawinya membuang gurunya namanya mu'allaq. Baik membuangnya 1, 2 dan seterusnya, atau seorang perawi langsung ngomong qalan Nabi. Imam Bukhari langsung ngomong qalan Nabi. Itu namanya hadis mu'allaq. Dan dalam Bukhari ada ya banyak lah di awal bab mu'allaq. Min akhir sanad. Kalau min akhir sanad disebut hadis mursal. Al-mursal. Di mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in tapi langsung disandarkan kepada Nabi, membuang sahabat. Jadi sakitnya gugurnya sanad ini, gugurnya riwayat ini, gugurnya perawi ini min akhir sanad, khusus di akhir sanad itu sahabatnya dihilangkan. Berarti apa? Menjadi hadis mursal. Ghairi dzalik yang bukan mursal dan bukan mu'allaq atau tidak mabadi dan tidak di akhir, maka ada dua kemungkinan. Ada muqdal, ya kan? Dan ada munqati'. Apa itu muqdal? Muqdal itu adalah setiap hadis yang sanadnya gugur dua orang secara berturut-turut, tidak di awal dan tidak di akhir, di tengah-tengah. Kalau di awal min mabadi berarti nanti jadi mu'allaq. Kalau min akhir berarti nanti jadi mursal. Tapi kalau ini muqdal ini dia harus dua orang perawi berturut-turut. Kalau munqati' terserah, 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau lebih, 1 aja boleh. Yang penting dia nggak boleh berturut-turut. Munqati'. Jadi munqati' itu secara umum. Ini semua disebut munqati' semua nih. Mu'allaq, mursal, muqdal itu munqati' semua. Munqati' itu yang paling umum dari seluruh macam sanad yang wadih. Kemudian sanad khafi ada dua, ada mudallas. Terus sama ada al-mursal, al-khafi. Apa itu mudallas atau mudallis? Mudallis adalah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ubhima annahu muttasil. Memberi kesan seolah-olah riwayatnya muttasil, padahal tidak muttasil. Jadi syaratnya harus sezaman dan pernah bertemu. Perawi kalau dia menghilangkan nama gurunya, langsung menisbatkan kepada gurunya yang memang sezaman dan pernah ketemu, maka dia disebut mudallis. Tapi kalau tidak begitu, cuma sezaman saja tidak pernah ketemu, maka disebut mursal khafi. Jadi ini mudallis itu syaratnya apa? Mu'asir dan plus liqa. Kalau ini mu'asir saja. Mursal khafi cukup mu'asir. Sehingga riwayat-riwayatnya mukhadram itu siapa?
Orang-orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, itu mukhadram. Maka disebut mursal khafi. Kenapa? Karena sezaman tapi nggak pernah ketemu. Muasir aja sezaman sama Nabi nggak pernah ketemu, maka disebut mursal khafi. Oke. Sekarang yang to'an. Yang to'an ini ada banyak sekali ya. Kita sebutkan dari sini aja. Jadi kita taruh di sini aja. Ada 10 kan? Di to'nin ada 10. Di to'nin ada 10. Yang pertama apa? Likat bin rawi. Apa? Likat bin rawi. Likat bin. Maka disebut apa? Tapi kadibnya di sini kadib atas nama Nabi loh. Bukan kadib kepada misalnya Rizki suka bohong sama teman-temannya. Itu bukan kadib dalam istilah ini. Itu nanti masuknya apa? Masuknya tuhmah. Tapi kalau kadib di sini adalah kadib atas nama Nabi. Pernah ketahuan berdusta atas nama Nabi. Maka nanti hadisnya menjadi maudhu'. Yang kedua, lituhmatin. Tuhmah itu apa? Seorang perawi yang berdustanya tidak atas nama Nabi tapi berdusta kepada orang lain. Maka nanti riwayatnya disebut apa? Al-matruk. Kemudian yang ketiga, fahsyu ghalatihi. Yang keempat, ghaflah. Yang kelima, fisqihi. Yang tiga-tiganya ini menurut sebagian ulama disebut mungkar. Disebut apa? Riwayatnya disebut mungkar. Ala ra'yin. Jadi menurut satu pendapat, kok ada perawi yang banyak kelirunya, banyak ghaflahnya, terus fasik juga, maka di hadisnya riwayatnya, riwayat perawi yang fasik disebut riwayat mungkar. Ala ra'yin menurut satu pendapat. Tapi pendapat yang pertama, mungkar itu digunakan untuk menyebut suatu hadis yang diriwayatkan perawi dhaif tapi menyelisih perawi yang thiqah. Terus pendapat yang utama tentang yang sering ghaflah, yang sering itu apa bang sebutannya? Ya udah, perawi dhaif aja udah. Perawi ini fasik atau perawi ini ghaflah gitu aja. Tidak ada istilahnya, tidak perlu ada istilahnya emang. Hadisnya jadi dhaif, selesai. Kemudian al-wahmu. Keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-wahmu. Hadisnya ketika kita ketika kita cari korinah-korinahnya, kita temukan kita kumpulkan jalur-jalur yang lain, terus kita temukan ada waham, maka disebut mu'allal. Tadi yang ada ilahnya. Mu'allal. Idza ittala'a bil qara'in wa jam'i turuq. Wa jam'i aturuq. Tuah. Kemudian selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, al-mukhalafah. Nah, al-mukhalafah ini ada banyak nih. Al-mukhalafah ada berapa? Yang pertama ada mudraj. Ada apa? Al-mudraj. Mudraj ada 2, isnad dan matan. Mudraj apa mudraj? Mari memasukkan kata-kata yang bukan hadis ke dalam hadis. Atau entah dimasukkannya ke isnad berarti nanti mudraj isnad, kalau dimasukkannya ke dalam matan hadis namanya mudraj matan. Contoh yang isnad gimana? Ya, ada perawi yang bukan perawi di situ terus disebutkan, dimasukkan ke situ. Oh, biar kelihatan banyak gitu ya. Ya, biar kelihatan banyak macam-macam. Itu nanti maksudnya apa? Mudraj isnad. Kemudian yang kedua ada maklub. Maklub itu apa? Hadis yang kebalik riwayatnya, matannya. Jadi hadisnya itu yang hatta orang yang bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kirinya. Ini kebalik, karena harusnya sedekah itu tangan kanan, berarti harusnya tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Kebalik. Itu maklub. Atau dalam sanad juga bisa kebalik-balik, maklub dibalik, sanadnya terbalik. Harusnya Abdullah bin Umar, ini Umar bin Abdullah, kan kebalik. Itu maklub.
Kemudian ada juga mukhalafah itu al-mazid fi muttasilil asanid. Apa itu? Fi muttasil al-asanid. Tambahan di dalam sanad-sanad yang muttasil. Ada dua riwayat sama-sama, misalnya ada dua riwayat sama-sama, dua-duanya muttasil. Yang satu jarak riwayat itu cuman jumlah perawinya cuman 5 orang, yang satu 6 orang. Ada tambahan satu. Kok di sini nggak ada? Jalurnya sama, padahal jalurnya sama. Yang ini ada tambahan satu, yang ini nggak ada. Maka dilihat. Kalau yang ini thiqah, yang perawi yang jalurnya cuma sedikit tadi, yang cuma 5 tadi thiqah, maka yang diterima yang thiqah, yang cuma 5. Yang tambahan ini tidak diterima kalau dia tidak thiqah. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk mukhalafah yang lain adalah al-muttarib. Apa itu al-muttarib? Muttarib itu adalah riwayat yang dikacaukan, yang kacau, semuanya serba kacau. Entah itu terbalik, entah itu keliru, entah macam-macam. Muttarib itu namanya. Salah lafadz itu namanya muttarib. Lah muttarib itu ada kalanya karena kesengajaan, ada kalanya memang nggak sengaja, emang perawinya aja yang banyak kelirunya, yang mukhalafah. Di antaranya bentuk muttarib itu hadis yang dulu pernah dibuat ujian oleh Imam Bukhari ketika beliau sampai di Mekah atau di mana begitu, di Mekah kalau salah. Diuji di Hijaz itu kan, diuji sama ulama Hijaz itu. Hadisnya dicampur aduk satu sama lain, matannya dipindah-pindah dan seterusnya. Imam Bukhari bisa merapikan hadis itu satu persatu. Itu hadis muttarib. Kemudian ada lagi hadis mushaf atau muharraf. Mushaf atau al-muharraf. Mushaf muharraf itu hadis yang kalau mushaf itu tadi secara lafadz berbeda atau dirubah, muharraf secara harokat dirubah. Mushaf dan muharraf. Terus yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-8 adalah al-jahalah. Jahalah tadi sudah saya terangkan, ada dua, majhulul ain dan majhulul hal. Majhulul ain dan majhul al-hal. Terakhir apa? Al-bid'ah. Oh, bukan terakhir ya, 9. Al-bid'ah. Bid'ah ada dua, ada yang al-mukaffarah atau al-mufassik. Kemudian yang terakhir apa? Su'ul hifdzi. Su'ul hifdzi ada dua juga, ada yang lazim, ada yang thari'. Lazim atau lazim ini disebut apa? Syadz ala qaulin, ala ra'yin, atau thari'. Thari' disebut mukhtalid. Tingkatan paling terakhir su'ul hifdzi. Yang bisa naik menjadi hasan li dzati mana? Hasan li ghairi. Su'ul hifdzi, kemudian majhulul hal, kemudian mursal. Ada lagi? Berarti ini nih, su'ul hifdzi, ya kan? Terus kemudian majhulul hal, kemudian mursal dan mastur. Oh iya, Mas. Ya mastur itu majhulul hal itu mastur. Su'ul hifdzi, mastur atau majhulul hal, kemudian yang ketiga apa? Mursal. Mursal ini dia mursal. Oh iya betul, mudallis atau mudallas. Berarti ini nih. Lisaktin. Berarti yang lisaktin ada dua. Lisaktin yang pertama mursal, lisaktin wadih, yang kedua lisaktin khafi, yakni mudallas atau mudallis. Mursal khafi masuk juga sebetulnya. Kemudian yang dari sisi ta'an yang bisa diterima juga dua, su'ul hifdzi sama tiga. Su'ul hifdzi, majhulul hal sama satu lagi. Oh ya udah, dua. Su'ul hifdzi dan majhulul hal. Itu yang bisa naik menjadi hasan li ghairi sehingga menjadi ini dia, hasan li ghairi. Seret ke sini. Makbul. Oke, bisa diterima? Gimana? Selain 4 hadis tadi nggak bisa. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak bisa berarti. Tidak bisa menjadi hasan li ghairi.
hadis yang kriteria majhul ain yang perawi itu cuma punya satu murid untuk diriwayatkan. Gimana? Kenapa hadis yang tadi terkriteria majhul ain yang cuma ada satu turunan riwayat itu cuma satu orang perawinya itu enggak bisa diterima? Kan tadi syaratnya adalah dia yang menyebutkan satu dan tidak ada lam yuwathaq, tidak ada yang menyebutkan dia thiqah apa enggak. Intinya di situ. Intinya itu tidak ada, kita tidak tahu apakah dia thiqah apa enggak dan muridnya cuma satu. Kan repot di situ. Udah enggak terkenal, enggak ada yang tahu ini orangnya thiqah apa enggak, muridnya cuma satu. Repot. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang tadi katanya kalau nyari kata itu yang mudi sama dan itu Tema itu? Enggak, tema kitab. Tema Al-Mudih. Itu nanti ada kitabnya, namanya apa sih? Ada Ibnu Hajar dalam Nuzhah menyebutkan itu. Ada nama kitabnya. Tema misalnya gini loh, misalnya kitab fikih. Tema kitabnya kitab fikih. Nama kitabnya apa? Macam-macam. Ada apa namanya Minhajut Thalibin. Kemudian nanti ada nama kitab Fathul Mu'in dan seterusnya. Tapi tema besarnya kitab-kitab itu adalah kitab fikih, khususnya fikih Syafi'i, kayak gitu. Nah, kalau mudih itu ada, tapi saya sengaja nggak nyebutkan. Karena saya kira kalian nggak bakal nggak bakal buka kitab itu juga kan. Sekarang. Ngapain? Pakai Maktabah Syamilah aja bisa. Nanti coba saya cari lagi. Nggih, ada lagi? Bedanya su'ul hifzi sama khafadhabtuhu. Kalau khafadhabtuhu tingkatan dobit dia itu hafalannya tidak buruk, baik banget, tapi lebih rendah dikit. Paham nggak? Ada orang itu sekali dengar langsung hafal, tapi ada orang yang baca 5 kali baru hafal tapi hafalnya juga kuat. Jadi pahami? Dia tidak tamud dhabti tapi khafadhabtuhu. Agak kurang dikit. Baca berkali-kali baru paham, baru hafal misalnya begitu. Nggih. Ada pertanyaan? Nah, ini nih ada kitab Al-Mudih misalnya. Kitabnya judulnya adalah Al-Muwaddih li Auhamil Jam'i wat Tafriq. Nah, ada kitab ini punyanya Syekh Al-Ghani bin Sa'id Al-Misri. Judulnya adalah Al-Muwaddih li Auhamil Jam'i wat Tafriq. Ini judul kitab Al-Mudih. Kalau Al-Wuhdan misalnya nggak ada di sini, cuma disebutkan di antara ulama yang menulis kitab Al-Wuhdan qad sannafu fihi Al-Wuhdan wa huwa man lam yarwi anhu illa wahid walau summiya famimman jama'ahu. Di antara ulama yang mengumpulkan perawi-perawi yang namanya muridnya cuma satu ini tadi adalah Muslimun Imam Muslim wal Hasan bin Sufyan, Imam Hasan bin Sufyan sama satu wa ghairihima dan selain keduanya. Berarti barangkali ada dalam kitab Muqaddimah Muslim, barangkali lo ya. Wallahu a'lam. Saya belum pernah nyari juga. Karena di Muqaddimah Ibnu Shalah udah ada bab tersendiri tentang Wuhdan ini, perawi-perawi yang muridnya cuma satu, ada. Tapi beliau nggak nyebutkan semua memang. Yang masyhur ini nih. Maksudnya perawi yang masyhur muridnya cuma satu. Jadi masyhurnya karena muridnya satu. Nah, masyhurnya karena murid satu. Jadi masyhurnya setelah dia wafat, terkenal. Ternyata selama ini dia muridnya cuma satu, baru terkenal. Selama dia masih hidup menjadi guru, nggak terkenal. Oke, yang lain ada yang tanya? Kalau syazan di sini. Ya. Kalau mu'allal itu ilat itu gambarnya seperti apa? Nggak bisa digambarkan, kan kemarin sudah saya terangkan bahwa ilat itu amrun ghamidun la ya'rifuhu illa man razaqahullah. Yang lain? Sampun?
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.